Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, pada video sebelumnya, kita telah banyak belajar tentang penentuan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna dan sifat akar persamaan kuadrat. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang penentuan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Nah, bagaimana caranya? Untuk itu, yuk simak video ini. Baik, untuk topik pertama, kita akan belajar tentang bagaimana sih cara menemukan rumus ABC. Oke, langsung saja. Dalam menemukan rumus ABC, kita perlu ingat kembali bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, seperti apa bentuk umumnya? Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, dari bentuk umum ini, kita akan coba menemukan rumus ABC. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Pertama, kita tuliskan kembali bentuk umumnya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, dari bentuk persamaan ini, kita akan coba hilangkan C-nya. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu, kedua ruas kita kurangi dengan C. Seperti ini, kita kurangkan dengan C, maka akan kita dapatkan persamaannya yaitu AX kuadrat ditambah BX sama dengan negatif C. Dari bentuk persamaan ini, kita coba perhatikan koefisien dari X kuadratnya, yaitu A. Kita akan coba mengubah A ini menjadi 1. Dengan cara, kedua ruas kita bagi dengan A. Seperti ini, kedua ruas kita bagi dengan A, maka kita peroleh hasilnya yaitu X kuadrat ditambah B per AX sama dengan negatif C per A. Nah, perhatikan bentuk X kuadrat ditambah B per AX. Kita akan coba jabarkan dalam bentuk kuadrat sempurna. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu, kita harus ingat kembali bentuk kuadrat sempurna. Misalkan, A ditambah B kuadrat, maka akan sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, sebelumnya, kita telah dapatkan suatu persamaannya yaitu X kuadrat ditambah B per AX sama dengan negatif C per A. Nah, jika dari bentuk ini, kita misalkan X kuadrat ditambah 4X, maka akan sama dengan X ditambah setengah koefisien dari X, yaitu di sini koefisien X-nya yaitu 4, berarti setengah dikali 4 sama dengan 2. Maka di sini ditambah 2, kemudian kita kuadratkan, maka akan sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Nah, perhatikan bentuk ini belum sama dengan bentuk ini. Agar supaya sama, maka kita kurangkan dengan 4, kita kurangkan dengan 4. Nah, contoh lagi, misalkan X kuadrat ditambah 6X, maka akan sama dengan X ditambah setengah koefisien dari X. Koefisien X-nya yaitu 6, berarti setengah dikali 6, maka 3 hasilnya ya. Berarti di sini ditambah 3, kemudian kita kuadratkan. Maka hasilnya yaitu X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Nah, perhatikan bentuk ini masih belum sama dengan bentuk ini. Agar supaya sama, kita kurangkan dengan 9, kita kurangkan 9. Nah, jika untuk kasus ini, kita cukup berpedoman pada dua contoh sebelumnya, yaitu contoh ini dan contoh ini. Maka, kita tuliskan di sini X ditambah setengah koefisien dari X. Koefisien dari X-nya yaitu B per A. Maka setengah dikali B per A sama dengan B per 2A ya. Maka di sini ditambah B per 2A, kita kuadratkan. Dikurangi dengan apa? Kita cukup perhatikan pola dari dua contoh sebelumnya. Di sini dikurangi 4, di sini dikurangi 9. Nah, 4 ini dari mana? 4 ini dari 2, kita kuadratkan, kemudian 9 ini dari 3,
kita kuadratkan. Nah, untuk kasus ini, maka dikurangi B per 2A kita kuadratkan. Sini, B per 2A kita kuadratkan sama dengan negatif C per A. Maka kita peroleh hasilnya yaitu X ditambah B per 2A kuadrat dikurangi B kuadrat per 4A kuadrat sama dengan negatif C per A. Oke, selanjutnya pada langkah sebelumnya kita telah dapatkan hasilnya yaitu X plus B per 2A kuadrat dikurangi B kuadrat per 4A kuadrat sama dengan negatif C per A. Nah, perhatikan persamaan ini, kita akan coba hilangkan B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu kedua ruas kita tambahkan dengan B kuadrat per 4A kuadrat. Maka kita tuliskan seperti ini, kita tambahkan kedua ruas dengan B kuadrat per 4A kuadrat. Seperti ini ya, maka kita peroleh hasilnya yaitu X plus B per 2A kuadrat sama dengan negatif C per A ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, selanjutnya perhatikan untuk ruas sebelah kanan. Nah, untuk ruas sebelah kanan ini, kita akan coba menyamakan penyebutnya dengan 4A kuadrat. Maka kita tulis seperti ini, untuk ruas kirinya tetap, untuk ruas kanannya sama dengan negatif 4AC ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Nah, atau dapat ditulis seperti ini, X plus B per 2A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC per 4A kuadrat. Oke, lanjut. Pada langkah sebelumnya, telah kita dapatkan persamaannya yaitu X plus B per 2A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC per 4A kuadrat. Selanjutnya, untuk memudahkan proses pengerjaan, kita akan coba menghilangkan bentuk kuadratnya ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya, pertama, kita tuliskan kembali persamaannya seperti ini. X plus B per 2A kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC per 4A kuadrat. Kemudian, kedua ruas persamaan ini kita tarik akar seperti ini. Nah, selanjutnya kita peroleh hasilnya yaitu akar X plus B per 2A kuadrat yaitu sama dengan X plus B per 2A. Lanjut, untuk akar B kuadrat dikurangi 4AC per 4A kuadrat, maka hasilnya sama dengan plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, kita telah dapatkan bentuk persamaan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya, kita akan coba hilangkan B per 2A-nya ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu kedua ruas kita kurangi dengan B per 2A. Maka, kita tulis kembali persamaannya seperti ini. Kemudian, kedua ruas kita kurangi dengan B per 2A. Seperti ini. Maka, kita peroleh hasilnya yaitu X sama dengan plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A dikurangi B per 2A. Atau dapat kita tuliskan X 1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, perhatikan bentuk ini. Bentuk ini kita dapat sebut sebagai rumus ABC. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa rumus ABC-nya yaitu X1,2 sama dengan negatif B plus minus B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, kita telah berhasil menemukan rumus ABC. Nah, bagaimana cara penggunaan rumus ABC ini? Untuk itu, kita lanjut ke pokok pembahasan kedua. Baik, untuk pokok pembahasan kedua, kita akan coba berlatih contoh soal beserta pembahasannya. Oke, langsung saja kita menuju contoh soalnya ya. Soalnya yaitu
Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan Y dikali 2Y dikurangi 3 sama dengan 1 dengan menggunakan rumus ABC. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Untuk itu, ayo kita selesaikan bersama. Langkah pertama, kita harus pastikan bahwa persamaan tersebut berbentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, telah diketahui bahwa persamaannya yaitu Y dikali 2Y dikurangi 3 sama dengan 1. Nah, jika kita perhatikan bentuk ini, belum berbentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Untuk itu, kita harus membentuknya menjadi bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu, pertama kita tuliskan lagi persamaannya, Y dikali 2Y dikurangi 3 sama dengan 1. Kemudian kita kali-kalikan seperti ini, maka kita akan peroleh hasilnya yaitu 2Y kuadrat dikurangi 3Y sama dengan 1. Nah, langkah berikutnya, kita akan coba hilangkan 1 pada ruas kanannya ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu kedua ruas kita kurangkan dengan 1. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 2Y kuadrat dikurangi 3Y dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, jika kita perhatikan bentuk persamaan ini, telah berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka kita dapat lanjut ke langkah berikutnya. Selanjutnya, langkah kedua, kita harus dapat menentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat yang diketahui. Pada langkah sebelumnya, telah kita dapatkan bahwa persamaannya yaitu 2Y kuadrat dikurangi 3Y dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini, kita dapat menentukan nilai A, B, dan C. Nah, pertama, untuk nilai A merupakan koefisien dari Y kuadrat, yaitu nilai A-nya sama dengan 2. Kemudian untuk nilai B merupakan koefisien dari Y. Maka nilai B-nya yaitu negatif 3. Selanjutnya, nilai C. Nilai C merupakan konstanta. Maka nilai C-nya yaitu negatif 1. Oke, lanjut. Langkah ketiga, kita substitusikan nilai A, B, dan C ke rumus ABC. Sebelumnya kita telah dapatkan nilai ABC-nya yaitu untuk nilai A-nya 2, B-nya negatif 3, dan C-nya yaitu negatif 1. Kita substitusikan, maka menjadi X1,2 sama dengan negatif 3 plus minus negatif 3 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikali negatif 1 per 2 kali 2. Maka hasilnya yaitu X1,2 sama dengan 3 plus minus 9 ditambah 8 per 4. Maka kita peroleh X1,2 sama dengan 3 plus minus akar 17 per 4. Maka kita peroleh untuk X1-nya sama dengan 3 ditambah akar 17 per 4, kemudian untuk X2-nya sama dengan 3 dikurangi akar 17 per 4, sehingga dapat kita tuliskan himpunan penyelesaiannya yaitu 3 ditambah akar 17 per 4, 3 dikurangi akar 17 per 4. Nah, kita telah berhasil menyelesaikan contoh soal. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Baik, untuk menambah pemahaman kalian tentang penentuan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC, di sini saya telah menyiapkan 2 buah latihan soal. Silahkan kerjakan dengan baik ya. Berikut soalnya. Nah, baik, untuk memudahkan proses pengecekan apakah jawabannya benar atau tidak, di sini saya telah menyiapkan kunci jawaban. Berikut untuk kunci jawaban nomor 1, dan ini untuk kunci jawaban nomor 2. Nah, baik, cukup sekian
Video pembelajaran kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.